Selamat datang di dalam video mengenai modul 5 tentang Unity. Dan perkenalkan, nama saya Edward Benedict dengan NIM 2302 1106 0017. Dan kali ini saya akan melanjutkan modul yang kelima. Oke. Dapat kita lihat di sini pada modul percobaan kita kali ini akan menggunakan Unity dengan versi 5.4 dan yang sudah saya download dan sudah saya pakai sehari-hari yaitu Unity 2022.3.62. Di sini mungkin ada perbedaan dari segi versi, namun saya bisa mengikuti untuk versi yang ada di modul. Kemudian di sini kita akan membuat project baru dengan menekan klik new dan memasukkan project. Setelah itu akan muncul tampilan seperti di bawah ini dan akan dibuat kanvas, lalu akan dibuat semacam main menu. Pada new project sini kita akan cek dahulu, dan sini nama projectnya yaitu kita sesuaikan saja pada modul yaitu project praktikum multimedia. Multimedia 2025. Di sini kita akan mendownload pada bagian 3D ya. Oke. Mungkin kita akan memakai 3D built-in render pipeline karena sudah dapat dilihat untuk penjelasannya, yaitu ini adalah project yang kosong, project 3D yang kosong dan bisa dipakai untuk Unity. Kita langsung create project saja. Di sini kita akan menunggu waktu yang lumayan sedikit lama untuk rendering dari project tersebut, karena project ini baru dibuat, jadi mungkin agak sedikit memakan waktu. Oke, di sini untuk Unity-nya masih dalam tahap installing package dan kita bisa baca untuk step selanjutnya, yaitu membuat canvas, dan canvas itu kita akan ubah menjadi render mode dari screen space menjadi dari overlay menjadi kamera. Oke. Jadi di sini kita akan masuk ke dalam mode 2D dan setelah itu kita akan masukkan ke canvas. Kita bisa tekan dan di sini terlihat untuk tampilan kanvasnya. Setelah itu kita akan mengganti dari screen space ini yang awalnya overlay menjadi kamera. Kemudian canvas scaler kita juga ubah dari UI scale mode, dari constant size menjadi scale with screen size. Oke. Constant scale with screen size. Oke.
Kemudian kita ubah juga untuk match-nya. Match-nya di sini kita ubah menjadi 0,5 ya. Match-nya menjadi 0,5. Kemudian klik pada panel canvas dan ganti warnanya. Pertama kita akan mengambil panel dan di sini kita akan atur untuk warnanya. Di sini mungkin saya akan membuat customisasi saya sendiri. Mungkin agak sedikit abu-abu. Oke, seperti ini. Dan kemudian kita akan menambahkan UI. Di sini ada TMT importer, yaitu teks yang bisa membuat untuk fontnya dari yang defaultnya Liberation Sun itu bisa menjadi font yang lain-lain dengan aset yang bisa kita download dari luar. Sesuai kita ikuti lagi. Untuk bagian ini kita akan membuat teks, kemudian klik teks dalam canvas yang akan muncul. Oke. Di sini saya akan membuat namanya itu main menu. Kita akan coba rapikan. Di sini sekitaran mungkin 50. Kemudian sedikit saya rapikan lagi dan mungkin untuk alignment-nya saya akan buat di tengah dan ini juga di tengah. Oke. Kemudian kita akan membuat tombol di sini. Kita tekan kembali di hierarkinya. Kita cari UI, kemudian kita cari button. Nah. Oke. Untuk bagian button. Oke. Oke. Kita akan lanjut pada bagian buttonnya di sini. Mungkin begini saja. Kemudian kita ganti ini main. Untuk warnanya akan kita ubah menjadi lebih hitam agar tampilannya lebih terlihat. Oke. Kemudian juga ada button untuk keluar. Ya tinggal duplikasi saja dan kita ganti. Di sini kita namakan main agar tidak membuat kebingungan. Button main dan di sini kita akan beri nama button keluar. Oke. Kemudian di sini juga saya akan ubah menjadi keluar. Oke. Dapat dilihat untuk tampilannya di sini sebelah kiri saya. Di sebelah editor yang sudah saya buat. Oke, setelah itu kita akan membuat kode. Kode ini untuk menjalankan logika dari
button-button ini kita mungkin akan buat di folder baru yang bernama folder script. Kemudian kita akan tambahkan create dan C# script. Kemudian di sini pindah panel. Kemudian untuk kodenya yaitu sebagai berikut. Mungkin kita bisa ikuti kode yang sudah diberikan ini. Oke, setelah itu kita akan masukkan kode C# dan masukkan perintah-perintah seperti berikut ini. Kita tekan untuk bagian kodenya. Oke, kita bilah saja ini. Dan untuk kodenya apakah bisa? Oke. Sistem Unity Engine sudah, System Collection sudah, dan Unity UI kita tambahkan using Unity Engine UI. Yup. Kemudian void start, void update, dan juga itu sudah. Kemudian kita tambahkan public void pindah scene. Oke. String di sini kita kosongkan. Oke, double. Kemudian mungkin kita akan ganti di bagian sini. Oke. Scene manager. Oke. Oke. Ada perbedaan dari segi kodenya di sini. Untuk kode di sini kita menebak pada kode Unity terbaru kita harus menambahkan string dengan nama scene-nya. Kemudian nanti untuk pindah scene-nya baru akan bekerja dengan cara Unity Engine, scene management, kemudian scene manager. Untuk script yang terdahulu mungkin itu lebih simpel lagi karena sekarang Unity sudah memiliki scene managementnya sendiri. Jadi kita menambahkan fungsi variable fungsi scene management di sini. Oke. Setelah sudah mungkin kita akan Ctrl S dan kita akan pilih kita ke canvas, kemudian kita masukkan untuk script-nya. Lalu kemudian dari script itu kita akan pergi ke tombol button main. Kemudian kita akan masukkan di situ scriptnya di button ini. Kita cari pindah scene di sini. Oke. Kemudian kita akan masuk ke build setting. Kemudian mungkin kita akan ke scene dahulu. Kita masukkan dahulu untuk scene yang kita buat yang pertama. Dan kemudian kita akan membuat scene yang baru yaitu scene in game. Oke. Sini namanya gameplay.
Oke, setelah itu kita akan masukkan kembali. Nanti untuk scene-nya kita akan sesuaikan dengan nama scene tersebut yang sudah kita buat. Misalkan yang kita ingin tujukan dari scene main menu yaitu scene gameplay. Nanti untuk tombol main ini ketika ditekan dia akan pergi ke scene berikutnya yaitu scene gameplay karena kita sudah menetapkan string yang akan dituju atau string nama scene-nya itu. Oke, kemudian setelah ini mungkin kita akan uji coba terlebih dahulu apakah scene-nya sudah jadi. Oke, untuk scene-nya sudah jadi pada scene gameplay. Kemudian kita lanjut pada bagian berikutnya yaitu membuat animasi pada scene yang baru tersebut. Oke, berhasil. Oke. Mungkin kita akan ganti namanya jadi main menu di sini. Kemudian kita save dan kita akan menambahkan kanvas kembali. Mungkin kita akan langsung tekan panel agar kanvasnya sudah jadi. Oke, untuk opacity-nya kita naikkan dan untuk warnanya mungkin kita akan ganti warna lain. Mungkin lebih ke ungu-ungu. Oke. Kemudian kita akan membuat animasi. Animasinya oke. Kita mungkin tambahkan terlebih dahulu teks di sini. Scene gameplay. Scene gameplay animated. Oke. Kita akan ubah untuk ukurannya menjadi 50. Mungkin kita lebih besar lagi. 70. Sini. Oke. Oke. Kemudian di sini kita akan menambahkan image baru lagi pada bagian panel, yaitu image biasa saja seperti ini. Dan mungkin kita perbesar sedikit. Oke. 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 Untuk kita lebih percantik mungkin kita akan tambahkan kembali image di sini. Kemudian kita buat jalurnya saja. Kita buat menjadi warna hitam. Kemudian oke, ini akan kita taruh di atas. Jadi nanti untuk animasinya terlihat kalau kotak yang ini akan menuju ke sini, ke ujung lainnya. Oke, kemudian kita akan membuat animasinya. Untuk animasi di sini kita langsung ke bagian animated. Oke. Window.
animated. Oke, itu hal yang berbeda. Tape. Kita akan tambahkan tape di sini. Animation. Oke, kemudian mungkin kita tekan terlebih dahulu untuk image yang ingin kita beri animasinya. Di sini white box. Kemudian kita mungkin akan ubah untuk bagian positionnya di sini. Oke, pada bagian modul kita diminta untuk bagian position ya. Yap. Hanya position saja yang diubah. Jadi kita tekan rekam di sini agar untuk bagian ujungnya nanti bisa terlihat. Oke, di sini kita ubah untuk bagian akhir menjadi di sini. Oke, tambah sedikit agar sesuai. Nah, untuk kita lihat previewnya nanti animasinya seperti ini. Kita bisa menambahkan lebih banyak animasi juga. Bahkan kita juga bisa membuat waktu animasi itu lebih lambat dan lebih smooth. Oke, mungkin saya akan menambahkan lebih lama lagi. Oke, sudah di sini kita langsung end saja untuk rekamannya. Kemudian kita kembali ingin mengatur position. Oke, pada position ini untuk rotasinya kita ubah menjadi min. Oke, mengatur position min 2228. Oke, kita akan ubah untuk segi rotationnya ya, rotation. Yap, rotation. Di sini kita add saja property dan kita rotation. Kita pilih. Oke. Kita berhentikan dulu. Kita pilih yang paling pertama dan kita akan melakukan kembali untuk positionnya, yaitu bagian awal dan bagian akhir dia akan berbeda dari segi positionnya. Untuk position di sini kita akan ubah menjadi oke, di sini kita ubah yang rotation min 2022. Oke, 2228. Jadi untuk previewnya nanti seperti ini. Oke. Terjadi kesalahan mungkin untuk harusnya dia dari ujung ke sana dan berjalan ya. Oke. Permasalahan saya adalah di bagian sini. Oke. Sini positionnya min 2. Yep.
min 228. Oke. Setelah ini harusnya perubahannya sudah terjadi. Oke. Oke. Min. Oke. Quotationnya min 8. Oke. Oh, maaf. Yep. Nah, dapat dilihat untuk di awal sini kita akan ubah jadi 0 sepertinya. 0. Dan untuk di bagian akhir kita maunya dia punya rotasi min 228. Oke. Di sini harusnya sudah bisa untuk rotasinya. Jadi dia dari awalnya di sini, kemudian dia akan berputar mengikuti rotasinya dan akan menuju ke titik yang di ujung lainnya. Kemudian kita akan Ctrl save saja di sini dan ini sudah tersave. Kemudian kita akan lanjut pada bagian berikutnya, yaitu membuat fungsi tombol keluar. Di sini kita akan membuat public void keluar aplikasi. Untuk public void ini terdapat dua perbedaan, ada dua, yaitu public dan private. Untuk public yaitu dia fungsi-fungsi yang bisa kita pakai, kemudian kita bisa ubah-ubah lah di Unity Editor. Dan kalau private itu adalah function yang dimana kita hanya bisa mengubahnya di dalam kode editor, dan itu adalah function yang biasanya adalah function permanen dalam suatu game tertentu. Di sini untuk functionnya yaitu keluar aplikasi, yaitu application quit. Oke. Kita akan kembali ke, mungkin kita akan tambahkan terlebih dahulu button di sini, button back, agar lebih mudah kita membuatnya. Oke. Di sini kita akan ubah menjadi 60 lah. Sini keluar. Oke. Agar lebih mudah. Kemudian kita akan
ambil lagi script yang tadi ya di canvas, kemudian functionnya yaitu mana tadi, in the panel. Oh sorry, ternyata di dalam sini kita belum menambahkan script canvas. Oke. Nah, jadi harusnya sekarang sudah ada nih untuk functionnya. Keluar aplikasi, kita pindah panel dulu, pindah panel, kemudian main menu. Oke. Ya, main menu. Ini typo. Oke, harusnya untuk tombol keluar ini sudah berhasil. Jadi kita bakalan kembali ke panel yang sebelumnya kita sudah buat, yaitu panel main menu. Nah, di sini untuk panel main menunya, kita kembali ke main menu, kita save. Kita tinggal tambahkan kode yang tadi kita sudah buat di dalam on click. Jadi di dalam on click ini tombolnya ketika diklik akan menambah akan mengerjakan function yang sudah kita buat sebelumnya, yang sudah kita taruh di sini. Jadi kita langsung taruh di canvas, function, pindah panel. Sini kita ganti menjadi keluar aplikasi. Dan ketika kita kan boom. Oke, di sini tidak terlihat kalau function itu sudah jadi ya. Oh ya, saya lupa menambahkan debug log. Oke, debug log keluar aplikasi. Oke, sini kita akan restart kembali seperti biasa. Untuk kode yang ditambahkan, kita harus kembali run untuk kode ataupun program gamenya. Nah, harusnya sekarang untuk button keluar harusnya sudah muncul debug lognya, yang dimana itu adalah penanda dimana aplikasinya sudah muncul, sudah bisa function dari tombol ini sudah jadi. Dan di sini kita bisa lihat kalau Unity Engine debug log object keluar aplikasi sudah berhasil dibuat. Setelah selesai, keluar pada main menu, lalu pada inspektor pergi ke add komponen, klik tambah, lalu selanjutnya pada gambar di bawah ini. Oh, ini yang untuk bagian button ya, kita sudah buat tadi. Setelah itu selesai, kita klik save dan selanjutnya kita akan build aplikasi ini. Oke, build aplikasi. Oke, kita akan pergi ke build setting. Di sini build and run ataupun build juga bisa. Kita tinggal pilih. Kalau di sini saya memilih build and run, dan juga di sini saya akan memilih untuk bagian filenya itu mungkin agak lebih gampang kita lihat. Saya akan menambahkan folder multimedia 2025. Oke, kemudian kita akan select folder dan kita akan save saja di sini. Kita tinggal menunggu hasil compiling dari script, kemudian dari hal-hal lain seperti UI sebagainya itu di compiling di dalam Unity ini. Dan kita tinggal menunggu untuk hasilnya seperti apa. Oke. Untuk speed dari compiling ini disesuaikan dengan kemampuan laptop masing-masing.
Oke. Nah, sini kita bisa tekan scene gameplay animated, keluar, dan tombol keluar. Oke. Mungkin segini saja dulu untuk video saya mengenai Unity pada modul 5. Dan terima kasih sudah menonton mengenai video saya pada kali ini. Maaf jika ada salah kata ataupun penjelasan yang kurang. Dan inilah video saya. Terima kasih sudah menonton.